Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di broadcastnya Deddy Kompuser, Panji Sang Petualang mengakui bahwa dia tidak pernah sholat. Kemudian juga dia mengatakan kalau setiap kali mendengar suara adzan maka hatinya, dadanya terasa panas. Katanya sudah pernah diruqyah tapi tidak ada perubahan. Saya nggak tahu ruqyah apa yang pernah dijalani karena dukun sekarang pun di iklan-iklan mereka membuka layanan ruqyah. Saya akan mencoba membedah masalah yang dialami Panji ini dari sisi ilmu jinologi dan ilmu ruqyah. Yang dialami Panji Sang Petualang ini ketika mendengar suara azan dada terasa panas itu menunjukkan gangguan jin yang sangat kuat, yang sangat berat, yang sangat kronis. Ibarat kanker sudah kanker stadium 4. Maka kalau sudah seperti itu sama seperti kanker stadium 4 kan tidak mungkin sekali berobat ke dokter, ke rumah sakit langsung sembuh tuntas. Sama yang dialami Panji pun tidak cukup sekali ruqyah, itu harus berkali-kali ruqyah. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Itu biasanya karena ada amalan-amalan spiritual yang mengundang jin masuk ke dalam tubuh. Dan kalau reaksinya mendengarkan azan panas itu berarti jinnya sudah sangat kuat mencengkram jiwanya Panji Sang Petualang sehingga mendengar suara adzan pun sampai panas. Solusinya bagaimana? Solusi yang pertama dan yang utama sebetulnya bukan ruqyah, tapi apa? Sering-sering baca buku tentang keutamaan sholat atau mendengarkan ceramah di YouTube juga bisa tentang keutamaan sholat. Tujuannya biar apa? Biar tumbuh kesadaran, biar tumbuh keyakinan bahwa sholat itu adalah tiang agama. Kata Rasulullah, yang membedakan orang kafir dan orang Islam adalah sholat. Maka ketika kita tidak pernah sholat, ya apa bedanya kita dengan orang kafir? Kemudian juga Rasulullah mengatakan bahwa ibadah yang pertama kali dihisab adalah sholat. Jika sholatnya baik, artinya dikerjakan, maka yang lain dianggap baik. Jika sholatnya buruk, tidak dikerjakan, maka kebaikan yang lain pun dianggap buruk, dianggap tidak ada. Maka dengan cara sering mendengar ceramah tentang keutamaan sholat, membaca buku tentang keutamaan sholat, diharapkan akan masuk hidayah ke dalam hatinya. Karena hidayah itu harus dicari, tidak bisa ditunggu. Setelah yakin, memahami, timbul keyakinan di hatinya bahwa sholat itu wajib, maka lakukan sholat. Apapun yang terasa ketika menjalankan sholat, lakukan. Walaupun ketika sholat merasa seluruh tubuh hangus, terbakar, panas luar biasa, lakukan sholat. Kalau Anda meninggal saat sholat, itu justru kematian yang dirindukan oleh seluruh orang-orang soleh di dunia ini. Mereka rindu, mereka mengharapkan meninggal ketika sedang menjalankan sholat. Maka Anda, Panji Sang Petualang, lakukan sholat. Sesakit apapun, sepanas apapun yang dengan rasakan, lakukan sholat. Lalu kemudian baru imbangi dengan melakukan terapi ruqyah syariah. Ingat yang syariah. Karena jika Anda salah memilih ruqyah, ternyata yang didatangi, yang mengobati adalah dukun berkedok ruqyah, maka yang terjadi jinnya makin banyak, jinnya makin kuat, walaupun Anda rajin sholat. Harus yang betul-betul ruqyah syariah. Dengan menjalankan sholat, dengan dikikis terus melalui terapi ruqyah syariah, lama-lama insya Allah akan hilang gangguan Anda. Dan itu memang butuh perjuangan, tapi perjuangan itu pun akan dinilai sebagai ibadah oleh Allah. Ketika Anda meninggal dalam posisi yang berjuang seperti itu, semoga Anda mendapatkan pahala syahid.